Saya mulai untuk pembahasan ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anak yang sudah bersedia gabung untuk mengikuti panduan atau sosialisasi untuk persiapan simulasi tryout UTBK yang akan nanti dilaksanakan pada hari Senin insyaallah tanggal 14 Desember 2020 yang nanti akan dimulai perkiraan pukul setengah 8 pagi ya, seperti dulu simulasinya ya, kayak tes biasanya lah ya. Dan untuk UTBK ini mungkin sebagian kalian masih begitu awam apa sih itu UTBK ya kan, karena UTBK ini tes yang dilaksanakan di tingkat akhir dengan tujuan nanti untuk persiapan kalian memasuki perguruan tinggi ya. Tes ini baru kali ini dilaksanakan, ini pengganti untuk tes untuk masuk perguruan tinggi yang dulu kan lewat seleksi SNMPTN, kemudian ada SBMPTN, dan SBMPTN itu kelihatannya hampir sama dengan UTBK. Nah, untuk kelas 2 atau kelas 3 kelas akhir ini itu yang dulunya ada ujian nasional dan tahun ini ditiadakan, diganti dengan tes UTBK untuk mempersiapkan kalian masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri untuk pengertian UTBK. Ya, ini apa sih UTBK? Nah, kenapa sekarang kalian diharuskan mengikuti tes UTBK ini sebagai pengganti UNBK? Ya. Tadi juga dipertanyakan ketika saya mengikuti sosialisasi via Zoom untuk MA se-Jawa Tengah, ya kan? Apakah memang untuk UTBK ini diwajibkan untuk anak-anak kelas 12 ya, misalkan nanti ada anak yang tidak mau atau tidak berminat mengikuti kuliah, bagaimana? Nah, jawaban dari mereka konsekuensi dari madrasah yang sudah bersedia, yang sudah mendaftar ikut simulasi UTBK ini, jadi otomatis siswanya diharuskan untuk mengikuti semuanya ya. Dan hasil dari simulasi atau tryout UTBK ini nanti keluar hasilnya secara real dan sebagai bahan pertimbangan sebuah perguruan tinggi jikalau nanti ada di antara kalian nanti yang menginginkan untuk meneruskan ke pendidikan di jenjang selanjutnya ya. Dan untuk simulasi UTBK ini kita sudah bekerja sama dengan platform yang namanya EduBrand Madrasah. EduBrand ini ya, kelihatannya kemarin sudah pernah atau belum ya, saya lupa karena terlalu banyak tes di pikiran saya ya, mulai dari EKM, ada UTBK, ada AKM nasional, kemudian ada AKM kemarin juga dari EduBrand ini ya kan ya, terlalu banyak tugas. Nah, sebelum masuk ke menu ini saya akan lampirkan screen lagi untuk panduan bagaimana cara menggunakan atau untuk mengakses ini ya. Tadi sedikit saya sampaikan kepada kalian semuanya bahwa untuk pelaksanaan simulasi dan tryout UTBK yang kita bekerja sama dengan EduBrand ini itu dilaksanakan secara full online ya. Artinya kalian bisa melaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan HP Android kalian sendiri, atau mungkin jika di rumah mempunyai komputer atau laptop bisa juga digunakan untuk mengerjakan tes ini. Dan untuk kalian nanti loginnya menggunakan link ini ya. Silakan dicatat yang sudah menyiapkan buku catatan. Ini linknya ini https suksesutbk.com.
ya. Sukses. https://suksesutbk.com. Nah, sampun. Nah, nanti seperti biasanya, seperti tes biasanya, nanti kalian akan saya buatkan user, ya, saya buatkan user dan passwordnya. Cuma untuk sekarang belum saya data, belum saya input data kalian, belum saya registrasi, ya. Nah, timeline selanjutnya nanti setelah kalian login ke web ini, langsung klik eh, login di sebelah kanan atas ini. Jika nanti menggunakan HP, itu biasanya di sebelah kiri, pojok kiri sebelah sini nanti ada garis 3, kalian klik kemudian klik login, ya. Jangan membuka tentang kami, fitur, paket, kontak, jangan ini, langsung klik login saja, ya. Kalau sudah nanti lanjut tampilannya seperti ini, ya, seperti menu login biasanya, ya. Pastikan ini kalian memilih menu masuk atau login, jangan yang daftar, ya. Kalau daftar nanti kalian akan disuruh membayar sejumlah dana sekian, ya. Nanti kalau di tampilan awal ada tampilan kalau kalian ingin mendaftar 1 kali, 2 kali simulasi atau 2 kali ujian, harganya sekian, 3 kali sekian, ya. Itu kalau kalian mau buka sih tidak apa-apa, biar nanti jelas dan sebagai apa istilahnya, ya, keterbukaan kalian dan kita untuk mengetahui jika nanti ada edaran besaran jumlah pembayaran untuk ujian, ya. Salah satunya ya ini, ya, untuk persiapan kalian mengikuti tes UTBK ke depan, ya. Kembali lagi ke di sini, setelah klik masuk, ya, nanti kalian masukkan username dan kata sandi yang nanti akan saya berikan. Insya Allah kalau tidak besok pagi bisa diambil, ya, bisa pagi insya Allah saya usahakan bisa diambil kartunya paling telat itu hari Sabtu pagi, ya. Jadi pelaksanakan Sabtu pagi jam setengah 8. Misalkan kok besok itu kartu belum bisa saya cetak, ya, belum bisa saya berikan, nanti kalian persiapan ambil kartunya hari Sabtu pagi dan bisa langsung mengerjakan di madrasah secara online menggunakan HP kalian masing-masing. Dan tadi juga sudah saya singgung sedikit kenapa malam ini saya minta kalian itu bisa mengikuti kegiatan ini, kegiatan meeting malam ini, karena berkaitan dengan kegiatan madrasah yang kita itu bebarengan, ya. Saya tadi juga baru tahu bahwa hari Sabtu itu ada rapat madrasah yang dimulai pukul setengah 10 kalau ya salah, ya Pak Coy, ya, setengah 10. Jadi otomatis saya harus menyiapkan rapat itu juga, dan itu tidak bisa saya barengkan dan kegiatan ini, atau mungkin bisa jadi seperti ini untuk opsi pilihan lain, karena jumlah anak kelas 3 itu kan ada berapa ya, 15 sama 23, berarti 38. Kalau 38 saya masukkan di lab semuanya, itu 30 anak menggunakan komputer, yang 30 menggunakan komputer, yang 8 menggunakan HP. Itu bisa masuk di lab, tapi lab nanti otomatis akan penuh, ya. Itu bisa saya lakukan seperti itu dengan catatan tidak boleh ada 1 orang pun yang nge-share foto, ya. Takutnya nanti bisa jadi apa ya, laporan di masyarakat, apalagi kalau yayasan mengetahui, ya. Oke, ya, kita lanjut di sini. Itu masalah teknis lah, ya, nanti kita pikirkan dan akan kita diskusikan sama Bu Zulada dan kurikulum, ya, dan yang lainnya juga, ya. Kembali lagi di sini, nanti ketika sudah klik login, ya, sambil dicatat deh
untuk step-stepnya ya. Setelah login di sini, nanti kalian masukkan username dan password ya, kemudian klik login atau klik masuk. Jangan klik login dengan Facebook atau Google ya, karena kalian sudah dikasih user akunnya. Anda harus menggunakan user akun yang diberikan ya, kepada kalian. Jangan menggunakan Facebook atau Google ya. Terus lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini yang jadi apa ya, pilihan istilahnya ya. Di sini ada beberapa paket yang bisa kalian pilih ya, yang bisa kalian pilih nanti untuk mulai di UTBK School 1 atau UTBK School 2 ya, tinggal kalian pilih ya. Saya belum memahami ini ya. Ya kalian lah, kan besok Sabtu masih simulasi ya, tadi saya gak begitu menyimak ini ya. Ini nanti kalian simulasi, kemudian memilih ada memilih apa ya, dua misal. Coba kita lewati dulu ini. Ada pilihannya nanti untuk kelompok Prodina ini, ada Saintek juga ada Soshum ya. Tapi sebelumnya kalian nanti setelah memilih yang paket tryout ini, bentar. Setelah memilih paket tryout ini, kemudian nanti kalian mengisi identitas lagi, data pribadi, mulai nama, alamat email, nomor HP ya, atau nomor WhatsApp yang masih aktif. Facebooknya boleh diisi, boleh tidak. Instagram kalian juga punya ya. Kemudian data soal sekolah, provinsi, nanti tinggal pilih. Di sini ada panah kecil sebelah kanan, tinggal klik saja, nanti pilih provinsinya mana, dan nanti otomatis kalau sudah milih provinsi, kabupaten yang dipilih berdasarkan provinsinya nanti akan kelihatan, dan sekolah juga nanti akan kelihatan, dan tahun lulus tinggal kalian pilih saja. Kalau sudah dicentang Mas, itu bagaimana? harus milih yang warna kuning. Mau pilih yang pertama. Lah itu harus milih warna yang kuning. Kalau ini apa tadi ya, saya tidak begitu menyimak ini karena tadi pas kebetulan hijak jagung bujulaidah, jadi rak nyimak ya. Kalau ini coba nanti misalkan ada kalian yang mengerjakan bareng di rumah 2 orang jejer misalkan kan, silakan dicoba aja ya. Ini kelihatan sih untuk UTBK School 1 ya, yang kelihatan yang dibuka ya. Nanti sinkronnya dibuka lah, ada tulisan mulai ya, klik saja mulai ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini ada keterangan fasilitas masih rasional ya, paket premium. Oke, Pon, saya lanjutkan. Ya. Oke, nah, nanti setelah mengisi biodata, kemudian milih UTBK School 1 atau School 2 ya. Berarti yang tadi ini UTBK School 1 antara ini dan UTBK School 2 ini ya, bukan yang sukses Berarti ya. itu milih enggak apa-apa. Pilih salah satu ini ya. Oke. Catat dulu. Nah, Pon. Belum. Oh, belum ya. Kita ulangi lagi stepnya. Nanti masuk ke link tadi, sukses utbk.com, kemudian klik login. Pon. Kalau Muncul username. sudah nanti muncul username seperti ini ya, masukkan Oke. username dan password atau kata sandi yang saya berikan, Tadi kemudian klik masuk atau login. masuk. Nah, Pon catat yang lain, jangan lupa nyatat ya. Terus kemudian nanti ada pilihan lagi paket tryoutnya. Paket tryoutnya itu kalian pilih antara UTBK School 1 atau UTBK School 2. Sapon. On. Nah, lanjut. Kalau sudah sampai sini nanti isi data pribadi. Data pribadi itu biasa yang wajib nama, alamat email, nomor HP. Nah, itu biasa yang wajib diisi. Data sekolah ini jelas harus diisi. Jangan sampai
salah milih madrasah, sama-sama di Kabupaten Jepara, atau sekolahnya nanti kalian pilih sekolah yang lain ya. Jangan seperti itu ya. Terus tahun lulus, jangan lupa tahun lulusnya 2021. Tahun 2021 ya, kemudian dicentang. Saya menyetujui kebijakan privasi ini, terus klik simpan ya. Pun nah, ya. Nah, setelah ini nanti ketika kalian sudah membuka atau memilih UTBK School 1 atau School 2, ini nanti ada kelompok prodinya. Kelompok prodinya nanti kelihatannya ada dua, ada Saintek, kemudian di sini ada Biosum kalau tidak salah. Oke, Biosum, maaf, Biosum. Saintek untuk paket soal atau kelompok prodi Saintek itu secara mudahnya dipahami untuk jurusan IPA. Nah, gampangnya seperti itu. Yang Saintek, yang Soshum itu untuk jurusan IPS. Nah, ini dalam memilih kelompok prodi ini itu kalian diberikan kebebasan. Misalkan anak IPA ingin memilih Soshum, dipersilahkan. Begitu juga sebaliknya, anak IPS memilih Saintek, dipersilahkan, silahkan, ya kan? Atau mungkin anak IPA memilih Saintek, tidak apa-apa, berarti sesuai dengan jurusannya. Dan anak IPS memilih Soshum, ya tidak apa-apa. Ya, sesuai dengan jurusannya, ya malah ya kalau nanti mengerjakan lebih enak. Ya kalau nanti kok anak IPA memilih Soshum, kemudian nanti ketika pelaksanaan simulasi atau tryoutnya tiba-tiba ada soal geografi, ada soal sosiologi, ekonomi, nah bingung. Nah, ini kan bukan ilmu saya yang saya pelajari di madrasah, ngomong sekarang ini repot ya. Tapi tidak masalah, karena kita punya sejarah juga. Kita kan kebanyakan di Al-Falah itu kan kebanyakan lulusan paling banyak kalau tidak salah kan IPS. Ada juga anak IPS yang jadi bidan. Ada orang sekarang jadi warga Banyuputih, mungkin orang Pedesawalan. Ya lulusannya itu rumahnya sekarang di depan gedung MBC. Ya namanya Arif Fatul Hasan kalau tidak salah, itu bidan. Dan juga ada orang Geneng, itu juga dulu IPS, sekarang jadi bidan. Ya ada. Ya siapa tahu memang bakatnya itu di situ, karena di IPS itu kan ada juga jurusan lintas minat biologi. Nah, di IPA juga ada ekonomi. Nah, siapa tahu ya kan kalau memang basicnya di situ. Nah, kemudian lanjut, kalau sudah sini nanti kalian pilih perguruan tingginya ya. Kalau sudah milih UTBK yang Saintek atau Soshum, nanti kalian pilih perguruan tinggi yang ingin kalian masuki ya kan. Perguruan tingginya apa, kemudian program studi atau prodinya apa, sesuai pilihan kalian ya. Pilih PTN NND, sama, ini ada pilihan pertama dan kedua. Ini sama persis ketika kalian nanti itu mendaftar seleksi SNMPTN atau PTKIN. Ini sama, kalian nanti akan disuruh memilih PTN 1 dan 2. PTN 1 kalian memilih di mana, yang kedua di mana. Misal kalau di negeri, PTN 1 itu kalian memilih di bentar, mau habis. waktunya habis. Masih Mas. masih lanjut. Disilang, Oke. disilang aja. Nggak ada silangnya. Oke. Adanya oke. Lanjut, bisa, masih kelihatan? Bisa. Oke, lanjut. Nah, tak cepat ke situ ya. Jadi nanti ketika memilih prodi atau
PTN 1, misalkan PTN pertama itu di Semarang, ya kan, perguruan tingginya apa, nanti kalian tinggal pilih di situ prodinya apa, ya kan, tinggal dipilih. Sementara masih simulasi, nyoba dulu gak apa-apa, ya kan. Kemudian PTN yang kedua, pilih yang beda, jangan yang sama. Pilihan pertama wis nongkrong Semarang, yang kedua coba Sangrodo adoh, misalkan aku Jogja atau nongkrong Papua, yang waduh sisan gitu ya, semakna ketompoan yang Papua, tidak mungkin tidak. Biasanya nek masuk perguruan tinggi, apalagi kok seleksi SNMPTN itu, kalau kata Pak Arif, kebanyakan yang diterima itu yang minim peminatnya. Ya misalkan anak IPS kepengen masuk nongkrong saintek jurusannya atom atau nongkrong nuklir, leboni wae. Kalau memang dia pengen, tapi lulus aja jadi seorang apa istilah itu, tukang bom ya, jangan seperti itu ya. Terus lanjut, nanti muncul seperti ini ya, ada tesnya, jumlah soalnya berapa ya. Di sini nanti yang disampaikan sini ada penilaian umum sampai soal bahasa Inggris, ini yang tes skolastik ya. Kemudian tesnya ini ya, ini mapel sainteknya, ada matematika dasar, ada fisika, ada kimia, ada biologi ya. Jumlah mapel soalnya seperti ini ya. Terus nanti kalau sudah ada tombol mulai kelihatannya ya, ini sudah disimpan. Durasinya saya belum tahu berapa menit, belum tahu, tapi nanti seperti simulasi AKM kemarin ada stack 1 2 3 ya. Kalian katanya kan kemarin belum simulasi AKM kan, langsung ke UTBK ini ya. Ini nanti per istilahnya per stack ada durasinya sendiri ya. Misalkan nanti mapel matematika dasar atau fisika itu berapa menit ada durasinya sendiri-sendiri. Nah, ini lanjut seperti ini, tinggal dipilih saja jawaban yang sesuai keyakinan kalian, dan nanti kalau sudah selesai semuanya, skor nanti akan langsung terlihat ya. Wis rampung, skor langsung ketok nih gini. Ada keterangan jumlah durasi mengerjakan, jumlah soal benar ada berapa ya kan, ketok kabeh gini, jumlah soal kosong piro. Iki mungkin wonge nggak ada pengawur-awuran, karena ini kan apa istilahnya, uji coba ya. Terus soal skor ujian kamu, nah ini sama seperti ini ya. Nah, nanti ada asesmen repotnya, ini rekapan nih ya. Masuk ke sini nilai minimal seperti ini, nah, belum memenuhi ya. Ternyata pilihan tadi aku harus ngeleboni Universitas Gadjah Mada ya kan, pilihan saya prodinya kedokteran dan hasil tes saya itu sekian. Oh ternyata kok tidak memenuhi ya. Nanti kelihatannya ada saran, ini aku APM mlebu ngendi ya, masuk jurusan apa, kelihatannya ada saran seperti itu kalau tadi saya mengikuti BIMTEK tadi ya. Mungkin seperti itu untuk pemaparan saya. Cuma yang di sini yang jadi pikiran saya itu, mungkin sebagian dari kalian masih bingung, saya ini kira-kira mau melanjutkan kuliah di mana, jurusan apa. Nah, kira-kira seperti itu kan. Nah, tadi juga saya sudah menanyakan seperti itu ya. Bagaimana lagi ya, monggo silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Ayo, ini percakapan kita mau kan ya. tadi kan ada yang saintek itu loh mas, kelompok prodi lah. Kalau ganti saintek ke sosum itu gimana? Nggak bisa. Ada menunya sendiri. Tadi setelah kamu pilih kelompok tes saintek ya kan, kalau sudah dipilih berarti kamu nanti kedepannya ya segarap iku. Ini untuk simulasi ya. Kalau nanti untuk tryoutnya, kalau misalkan mau pindah ke sosum ya kan, ya mungkin sih bisa ya, karena ini kan masih simulasi, besok Sabtu. Cuma untuk mudahnya dipahami, itu untuk
saintek, mapelnya itu mapel matematika IPA. Ya kalau sosum mapelnya mapel IPS. Corok gampangnya seperti itu. Silakan yang lain. Pak Khairul mungkin mau tanya, monggo Pak. Ya, ya saya share untuk linknya. Ya ini ya linknya suksesutpk.com. Kemudian kalau sudah sini masuk ke menu login. Ya, nanti masukkan username dan kata sandi. Cuma di sini belum saya daftarkan. Ya, belum saya input data kalian. Ada pertanyaan lagi? Nah, kira-kira yang ada di benak kalian pikiranmu saiki apa? Nah, karena saya masih merasa ini kalian apa istilahnya ya, masih belum punya gambaran. Kira-kira aku harus meleboni endi. Iya nek aku kuliah nek orang ya. Kalau nasihat saya, kalau memang kalian ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, itu sebetulnya ada begitu banyak beasiswa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi dan pemerintah. Misalkan kalian kok tidak mampu di tingkat MA atau SMA ini sudah mendapatkan PIP, nanti bisa dilanjutkan untuk mendaftar PIP kuliah atau KIP kuliah itu kan ada ya. Jadi KIP itu bukan hanya pada jenjang maksimal SMA enggak, tapi sampai jenjang kuliah itu ada. Kalau dulu itu istilahnya bidik misi. Kalau dulu saya dapat informasi itu dapatnya lumayan ya, lumayan. Bahkan ada cerita juga yang dapat bidik misi itu bisa ngirim orang tuanya di rumah. Keponakan saya di sini juga ada yang ikut yang dapat bidik misi ya, alumni juga ada yang dapat bidik misi katanya ya. Terus nanti kalau kalian kok kesusahan masalah beasiswa ini ya kan, saya akan kenalkan ke alumni kita, namanya Darori Nur Ubaidillah, yang dulu pernah saya share di Facebook, yang anaknya pernah ikut seminar di Thailand. Kemarin anaknya main sampai luar negeri ya. ya, kemarin anaknya main ke madrasah ya. Nanti tak kenalkan sama dia, tanya-tanya masalah beasiswa, monggo. Kelihatannya dia tuh punya channel sampai ke DPR untuk masalah bantuan mata beasiswa ke siswa yang ingin melanjutkan kuliah. Yang penting Kalau dari MA, gimana? enggak punya KIP, Nanti bisa mendaftar sendiri. Ya, yang penting syaratnya satu, tidak memang benar-benar keluarga tidak mampu. Kok omai magrong-magrong ya ora cocok daftar KIP. Nah, cuma untuk standar yang tidak mampu itu persepsinya beda-beda. Mungkin Pak Khairul bisa menjelaskan. Kalau sing persepsinya tidak mampu itu bagaimana? Menambahi ya, Oke, monggo Pak. masalah KIP ya. Untuk masalah KIP yang untuk sekarang yang tidak punya itu memang mengurus itu dari bawah. Nanti maksudnya dari bawah itu dari RT, setelah RT nanti dari ke balai desa, setelah balai desa ke kecamatan, setelah ke kecamatan nanti ke dinas sosial. Nah, nanti setelah itu baru terbit kartu PIP kalau sekarang. Kalau besok waktu di perguruan tinggi ya namanya KIP itu. Untuk kriterianya itu sebetulnya apa ya, dari dinas sosial itu sudah ada. Nah, nanti tinggal kalian cari cek saja. Ini contohnya saja gini.
Dulu saya pernah ngurus masalah kartu apa itu namanya, yang supaya bebas bayar ke rumah sakit selain BPJS. Itu namanya jam kesda. Nah, itu nanti saya dulu ngurusnya untuk saudara saya itu ya memang gitu. Dari balai desa, dari RT ke balai desa ke kecamatan, habis itu langsung ke dinas sosial. Tapi kalau jam kesda nanti setelah dinas sosial baru ke dinas kesehatan. Nah, sekarang untuk KIP itu tidak ke kesehatan, langsung ke dinas sosial saja. Nah, nanti biasanya yang ditanyakan di dinas sosial itu foto rumah, jelas itu. Foto rumah samping kanan, samping kiri, dalam rumah, kamar mandi, semuanya difoto. Seperti itu. Berarti hampir sama seperti pengajuan bidik misi ya Pak ya? Ya, betul. Hampir keadaan rumah, ruang tamu difoto semuanya. Kalau Ya, memang memenuhi ya insya Allah lolos. ya cuman gitu saja. Masalah nanti sana dapat atau enggak itu kan yang penting berusaha dulu kan gitu. Ya, betul betul. Itu yang harus caranya ditanam kayak ya kan. Sebagai kita daftar dulu kuliah, ya kan. Daftarnya Bismillah, wae insya Allah kono rezeki nih. Kalau saya dulu seperti itu. Tambahan juga untuk KIP biasanya malah di awal-awal sebelum kita ya di samping kita daftar, nanti sebelum ke daftar kuliah itu harus sudah punya KIP untuk bisa mendaftarkannya. Untuk tahun kemarin seperti itu. Untuk SMA Jepara maksudnya. Berarti bareng Pak ya. Jadi bareng. Pokoknya gini, dulu kan kalau tahun kemarin kan pakainya SNMPTN itu kan. Oke. Nah, nanti bulan Januari itu sudah ada pendataan biasanya untuk istilahnya bidik misi. Salah apa namanya? Apa tadi? KIP. KIP, betul. Itu mulai dari Januari harus sudah mengurusi. Bagi yang belum punya maksudnya. Tapi kalau sudah punya nanti biasanya ada pemberitahuan, ada pendaftaran. Seperti itu. Iya. KIP berlaku jika sudah diterima di perguruan tinggi. Tapi kalau tidak diterima ya tidak berlaku meskipun sudah punya. Maksud ya? Oke. Ya, saya kurang begitu memahami masalah ini Pak. Soalnya informasinya gonta-ganti. Bisa Ini kan ini mengacunya ke tahun kemarin saja. Soalnya kan untuk tahun ini kan belum ada pengumuman. Kita bicaranya tahun kemarin saja. Ini kan sebagai pengalaman, maksudnya gitu. Nggih. Gitu Mit. Ada lagi pertanyaan? Saya ulangi lagi. Jadi ini kita ke Pak RT minta surat keterangan tidak mampu aja. Nanti di ACC kalau sudah dapat nanti ke balai desa. Setelah ke balai desa dapat tanda tangan, biasanya nanti diarahkan ke kecamatan. Kalau toh tidak ke kecamatan, biasanya langsung ke dinas sosial. Seperti itu. Tapi kalau dari balai desa nanti diarahkan ke kecamatan, ya kita ke kecamatan dulu. Setelah ke kecamatan, baru ke dinas sosial. Nah, nanti di dinas sosial nanti diurus. Nah, dari sana nanti kan biasanya disuruh syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Itu bisa diakses secara online Pak? Maksudnya pendaftaran secara online apa bisa sekarang? Kalau untuk sekarang online kurang tahu, karena mungkin ya kurang info juga. Iya. Tapi biasanya itu kalau ngurus KIP untuk sekarang itu biasanya ya memang harus nggak online. Kelihatannya masih ke sana. Masih harus ke dinas sosial. Iya, tapi kalau toh nanti dari sana, harusnya online. Online Nanti kan dulu. dikasih link. Kan kita kan nggak tahu, jadi kan harus mencoba dulu. Oke.
Tapi kalau memang dari sana, oh sekarang online, nah, nanti kan mesti kan dikasih link, nanti untuk mengisinya di sini, nanti tinggal lihat jawabannya pada di sana. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Nanti biar dilanjutkan. Mungkin Pak Jamal selaku humas mungkin nanti bisa bantu. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri dulu. Besok pagi saya usahakan kartu bisa dicetak dan bisa saya bagikan. Dan satu lagi catatan untuk mengerjakan ini, jika nanti kok keputusan kalian mengerjakan di rumah, pastikan jaringannya itu stabil ya, karena tadi ketika saya mengikuti BIMTEK itu ada soal yang berbentuk gambar itu tidak kelihatan. Itu sudah saya tanyakan ke pihak pengembang ya, dan sudah direspon. Insya Allah untuk besok ketika simulasi dan tryout itu berlangsung, insya Allah soal yang berupa gambar itu bisa terbaca ya, karena untuk tryout besok itu soal yang diberikan itu asli dan nilai kalian itu asli ya kan. Jadi ketika mengerjakan jangan asal klik 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 seperti mengerjakan soal semesteran kemarin atau EKM ya. Nah, ini untuk pertimbangan kalian memasuki perguruan tinggi ya, jika nanti ada di antara kalian yang ingin mengajukan ke perguruan tinggi. Jadi kalau itu tenanan, ojo edo-edoan. Dan simulasi besok manfaatkan juga sebaik mungkin sebagai bahan latihan kalian. Kira-kira soal untuk tryout besok hari Senin itu seperti ini ya. Saya persiapkan mulai dari sekarang. Ya, kalau untuk tryout insya Allah pelaksanaan bisa di madrasah dan saya bagi per sesi, anak IPA sesi 1, anak IPS sesi 2, durasinya biasanya itu 2 jam ya, 2 jam kalian mengerjakan soal tryout UTBK. Jam setengah 8 untuk sesi 1, sesi 2 biasanya kalau enggak jam 10 atau mungkin sampai selesainya sesi 1. Kalau tidak ada kendala bisa langsung lanjut ya. Ngoten, kira-kira sudah jelas untuk penjelasan ini. Insya Allah jelas, Mas. Oke, kalau sudah jelas, nanti untuk hasil meeting kita malam ini akan saya share juga di YouTube-nya MA Al-Falah ya, bisa nanti biar nanti teman-temanmu juga yang lain bisa menyimak juga secara online, karena saya mengharapkan malam ini itu bisa banyak yang gabung, tapi ternyata cuma segini ya, tidak apa-apa. Baik, kalau seperti itu saya akhiri. Sekian, terima kasih yang sudah menggabung. Pak Khairul, terima kasih untuk tambahan arahannya, dan mudah-mudahan saya menginginkan tahun ini yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu lebih banyak, sehingga madrasah kita juga semakin dikenal oleh perguruan tinggi yang lain. Karena dulu kita pernah ada lulusan daftar kuliah sampai 5 dalam satu universitas atau perguruan tinggi, ada yang dapat ada yang lolos seleksi SNMPTN juga ada yang mendapatkan beasiswa bidik misi itu juga ada. Jadi kita tetap optimis ya, madrasah kita itu istilahnya masih tetap dipandang lah nongkon kono ya, tidak diabaikan oleh perguruan tinggi ya. Seperti itu dari saya, cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri untuk ini ya.